Dah. Lu ngapa? Hahaha. Itu YouTube. Ini TikTok. Level kita beda. Laptop layar, Pak. Jangan lupa mawarnya. Gua betul betul. Apa nih namanya? Sanlat. Pesan kilat. Mana sih judul, kok nggak ada judul? Biasanya ada judul ya. Belum 1000. Udah ngasem lu nih. Gimana caranya kalau belum 1000? Lu yang kagak baik. Mana sih? Udah langsung aja lah. Sempit banget, astagfirullah. Kalau yang lain sempit sih enak. Aduh, apa tuh? Robot casing apa? Azim. Robot casingnya. Sabar Pak. Nunggurin. Tingin dulu, ntar ada yang ngintip. Nah, hari ini kita spesial karena penutupan sanlat sampai zuhur ya. Siap? Siap? Itu pulang aja. Yang pertama, kita langsung kita masuk ke mengenal Al-Quran. Target saya nggak muluk-muluk, pokoknya gimana caranya lu keluar dari sini tambah bangga jadi orang Islam, tambah bangga punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Pokoknya kalau belum bangga nggak boleh keluar dari rumah. Targetnya kan begitu. Ya, lanjut. Ntar dulu. Dalam bahasa Quran ada dua makna, mengumpulkan, membaca, dibaca. Secara istilah Al-Quran punya makna yang bermacam-macam, tapi terkumpul dalam 8 poin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalam Allah, perkataan Allah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Makanya kalau kalian semangat buat bikin quote, sampai dibikin video, sampai dibikin pakai foto quote, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa selama quotesnya bagus. Tapi kalau misalnya kita menghargai dan memuliakan perkataan manusia, maka harusnya kita harus lebih menghargai dan memuliakan perkataan Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Lanjut. Yang kedua, al-mu'jiz. Artinya apa? Mu'jizat. Al-Quran adalah mukjizat yang ada pada diri Rasulullah yang diberikan oleh Allah, yang paling agung, yang paling abadi. Disebut abadi karena dia berlaku sampai hari kiamat. Kalau kata orang Malaysia, sampai bila-bila masa. Suka hati. Kenapa paling agung? Kenapa? Karena dia meliputi semua manusia. Semua manusia bisa lihat. Nabi Muhammad mukjizat yang lain cuma berlaku pada tempat tertentu yang bisa melihat cuma sekelompok orang tertentu. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, bisa. Udah kejadian. Tapi yang bisa melihat cuma orang kafir Quraisy saat itu yang ada di dekat Ka'bah. Kita nggak bisa melihat. Pernah Nabi Muhammad mukjizatnya ngeluarin air dari ujung jarinya. Lagi masa paceklik, lagi masa kemarau, Nabi Muhammad keluarin air dari ujung jarinya. Buat sahabat Nabi supaya ngambil wudhu, supaya mereka nggak perlu tayamum. Sampai ribuan sahabat Nabi bisa wudhu dan airnya masih cukup. Tapi yang bisa ngelihat cuma sahabat Nabi, kita mah nggak bisa lihat. Tapi Al-Quran bisa kita lihat, bisa kita pelajari.
Kita bisa ambil pelajaran darinya, ambil hikmah, dapat pahala kita baca Quran. Lanjut. Yang ketiga, al-munazzal ala qalbi Rasulillah dulu. Nah, bentar, sampingnya. Selanjutnya yang mana? Ini. Satu lagi. Melalui perantaran malaikat Jibril. Oh, beda sama yang gua kasih. Itu bentar, udah. Alam Allah, mujizat, satu lagi. Lagi deh. Udah mau usah diikut-ikutin mulu. Melalui perantaran malaikat Jibril. Wa innahu latamzilum latam. Ini bacanya apa sih? Latamzilu rabbil alamin. Nazzala bihi ruhul amin. Ruhul amin. Malaikat Jibril kadang disebut sebagai ruhul amin. Bukan Roh Kudus. Beda. Lanjut. Nah, melalui perantara Allah sampai kepada Nabi Muhammad wahyu Al-Quran itu ada yang melalui perantara. Kadang cuma berupa mimpi, kadang berupa malaikat menyerupai manusia, kadang berupa malaikat dalam bentuk aslinya, macam-macam. Lanjut. Waduh, terlalu panas, makanya jangan dibully. Sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Riwayat yang banyak, dari yang banyak, sehingga secara akal sehat mustahil mereka sepakat untuk bohong. Gak mungkin Al-Quran itu berabad-abad, belasan abad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang baca dari benua Afrika, Eropa, Amerika, apalagi Asia, Australia, semua benua orang baca Quran. Kalau misalnya Al-Quran itu dipelintir atau diselewengkan, pasti orang berikutnya bacanya tambah beda. Nyatanya sampai detik ini semua manusia di seluruh dunia membaca Al-Quran dengan lafaz yang sama. Itu bukti Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya logika aja, kalau Al-Quran di tengah jalan diplesetin, pasti kesono-sononya salah semua. Tapi faktanya, setiap hari orang sholat di Masjidil Haram, semua negara kumpul, hafal Al-Quran mereka semua. Ada yang protes sama bacaan imam. Kenapa? Karena emang sama bacaannya. Lanjut. Kok jadi begini sih? At-ta'abbud bitilawati, yaitu berpahala membacanya. Walaupun kita gak ngerti bacaan Al-Quran. Coba saya tanya, Alif Lam Mim, apa artinya? Bahkan para ulama ahli tafsir pun menafsirkannya wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Bagian ulama tafsir menafsirkan enggak tahu artinya. Tapi walaupun demikian, kita baca Alif Lam Mim udah 30 kebaikan Allah kasih ke kita. Setiap huruf Allah balas dengan 10 kebaikan, bayangin. Walaupun kita enggak ngerti. Jadi Al-Quran itu keliru kalau kalian bilang percuma baca Quran kalau nggak ngerti artinya. Beda. Kalau sholat baru. Wala taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu apa? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengerti apa yang kalian omongin. Orang mabuk itu nggak ngerti ngomong apaan. Ini kita kalau sholat mabuk. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, nggak tahu apa artinya ya, pokoknya baca aja, mabok gitu dong. Harusnya kita baca bacaan sholat, ngerti apa yang kita baca. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, apa artinya itu? Harus tahu, jangan sekarang mabok sholat, nggak ngerti apa yang diomongin. Kalau sholat dalam keadaan mabok, ntar baca Al-Kafirun kagak kelar-kelar. Walamtum abiduna ma'budu la ana abidu ma'budu walamtum abiduna ma'budu la ana abidu ma'budu walamtum abiduna ma'budu la ana abidu ma'budu walamtum abiduna ma'budu la ana abidu.
Kelar-kelar kapan selesai. Lanjut. Nah, ini mulai serius ini. Al-Quran itu diturunin oleh Allah. Kalau berdasarkan sejarah itu beda-beda. Yang pertama al-alam. Tapi disusun oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk dari malaikat Jibril atas perintah Allah. Itu seperti yang kita baca sekarang. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu urut. Kalaupun kalian tahu dalam Islam ada yang namanya qiraah. Qiraah itu cara baca Al-Quran. Ada orang kafir namanya Gracia Bello, namanya aja Bello. Dia pengen bilang Al-Quran sama Bible. Bentar dulu Armando, jangan semudah itu kau katakan. Dia bilang YouTube-nya, ini live streaming, saya nggak bohong, ada di YouTube. Al-Quran itu sama aja sama Bible. Bible punya versi, Al-Quran juga punya versi, banyak versinya. Ditungguin apa maksud versi? Ternyata yang dia maksud versi Hafiz, versi Warsh. Itu bukan versi Bambang, itu namanya qiraah. Ini bocah kagak ngerti bedanya versi sama qiraah. Kalau versi itu misalnya gini, di Kristen Katolik, orang Katolik Bible-nya ada 73 kitab. Ingetin, 73 kitab Katolik. Orang Protestan punya 66 kitab. Beda berapa? 73 ambil 66, beda berapa? Oh 9, 4 tambah 3 berapa? Ih, bisa masuk 22 sih yang begini. Matematika SD 7, beda 7 kitab. Bayangin, satu kitab aja terdiri dari puluhan bahkan ratusan pasal. Satu pasal terdiri dari puluhan bahkan ratusan ayat. Berarti ada ribuan ayat dalam agama Katolik yang tidak diakui oleh orang Protestan, padahal kitabnya sama-sama Bible. Itu namanya versi. Versi Katolik ini, versi Protestan begini. Terada lagi versi Saksi Yehova begini, versi ini begini. Banyak versinya. Nah mereka nggak mau sendirian. Mereka bilang Al-Quran juga punya banyak versi. Bapak lu bohongan. Kenapa aja? Al-Quran nggak punya versi. Lu jembrengin semua qiraah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya sama. Yang beda cuma cara baca. Kalau mau nyamain nama Bible, harusnya tunjukin mana surat di mushaf yang begini yang nggak ada di mushaf yang ini. Itu baru sama. Kalau suratnya hilang atau ayatnya hilang, itu baru boleh ngomong. Nah ini suratnya sama, ayatnya ya itu juga, urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama, berurutannya juga sama. Kok bisa bilang sama bagi kenapa? Apa itu qiraah? Qiraah itu dialek. Kenapa Al-Quran punya banyak dialek? Karena dalam Al-Quran, karena dalam sejarah penurunan Al-Quran, emang Rasul ngajarin banyak dialek. Dialek pertama diturunkan Al-Quran itu dialeknya kaum Quraisy. Makanya Rasul bilang kalau ada perselisihan pendapat, maka merujuklah kepada dialeknya orang Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan pertama kali dengan dialek itu. Lah kalau pertama kali dengan dialek Quraisy, kenapa perlu ada dialek-dialek yang lain? Untuk memudahkan manusia. Ada fakta yang perlu kalian tahu, enggak semua orang Arab bisa baca huruf hijaiyah. Ada sebagian kabilah di Arab enggak bisa baca huruf shad, enggak bisa. Jadi mereka enggak bisa baca ihdinas siratal mustaqim, enggak bisa. Makanya ada qiraah Al-Quran yang mengganti huruf shad menjadi huruf dha. Ihdinas siratal mustaqim. Ada qiraah. Saya contohin qiraah yang paling gampang, yang paling beda. Kedengarannya beda, padahal sama. Cara bacanya doang. Kalian tahu surah Ad-Duha? Kalau qiraah yang kalian baca pakai mushaf yang ada, yang kita baca sehari-hari, itu namanya qiraah Hafiz. Apa? Qiraah Hafiz. Ha, fa, shad, Hafiz. Sekarang saya bandingin dengan qiraah Warsh. Waw,
Rashid, warsh. Kalian dengan hafalan kalian, saya dengan bacaan qiraah Warsh. Bandingin. Tahu sama bismillahnya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Ayatnya sama, bacanya. Dalam tajwidnya Warsh, kalau ada alif bentuknya kayak ya. Tahu? Wadduha kan belakangnya begini. Ada beberapa ayat di awal belakang. Maka itu dibaca imalah. Imalah itu bacaannya antara fathah dan kasroh. Wadduha, bukan wadduhe. Duhe mah orang Betawi ngomongnya. Wadduha antara a sama i. Itu namanya imalah. Di qiraah yang kita baca ada juga imalah, cuma satu tapi. Ayo, ada yang tahu surat apa? Doa naik kendaraan, ada yang tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Tulisannya majriha, bacanya majreha karena imalah. Satu-satunya di qiraah Hafs imalah itu. Tapi di Warsh bertebaran imalah banyak. Lalu di Warsh yang uniknya ada namanya nakal. Tahu nakal nggak? Mindahin satu huruf vokalnya ke yang sebelahnya. Kita bacanya walal a. Walal a. Warsh bacanya di nakal. Walala, bukan walal a, walala, walala akhiratu khairul laka minal. Kalau kita minal ula, mereka enggak minal u jadi minalu. Bedanya cuma cara ngomong, ayatnya sama. Enak aja terasiu kalau bilang Al-Quran sama Bible sama. Cacing pasir. Lanjut. Entar dulu. Maaf lupa. Dalam qiraah itu ada banyak. Terbagi secara umum dua, yang diterima dan yang ditolak. Yang diterima apa? Harus yang mutawatir, karena syarat Al-Quran tadi definisinya mutawatir. Kan ada yang bercanda, Pak. Temenin gue di sini dong, Pak. Canda dong. Mutawatir. Jadi kalau ada qiraah yang nggak sampai mutawatir, ini yang nomor 2 sampai 6 itu nggak mutawatir tuh, maka dia tidak dianggap sebagai Al-Quran. Ya. Lalu kenapa ada qiraah? Tadi udah saya jelasin. Emang diajarin nama Nabi. Yang kedua, emang perbedaan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, karena zaman dulu nggak ada syakal, nggak ada titik, dan nggak ada tanda baca, dan nggak ada nakat. Titik. Zaman dulu Al-Quran ditulis pertama kali nggak ada titik, nggak ada baris. Kalau kita susah bacanya karena bukan orang Arab, tapi kalau orang Arab biasa. Coba kalau kita dikasih huruf se, gimana bacanya? Nggak ada titiknya. Bisa ba, bisa ya, bisa apa lagi? Bisa nun, bisa ta, bisa apa lagi? Bisa sa, bisa liman. Kalau kita dikasih Al-Quran model begitu mushafnya, bisa bingung. Ini apa hurufnya? Nah, sedangkan Al-Quran yang dikasih baris fathah, kasroh, sama titik aja dibacanya orang. Kalau kata orang Betawi, orang. Ya, orang Jawa ya. Lanjut. Berbahasa Arab. Nah, ini makin panas ini guys. Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa selain Arab itu namanya terjemahan. Al-Quran dan terjemah Al-Quran itu beda. Kalau terjemah Al-Quran boleh kita pegang dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi kalau Al-Qurannya saja tanpa ada terjemahan,
Menurut mazhab Syafi'i haram kita pegang mushafnya dalam keadaan tanpa wudhu. Tapi kalau menurut mazhab yang lain boleh, karena statusnya bukan wajib tapi sunnah berwudhu sebelum megang mushaf. Tapi kalau yang ada terjemahannya, tafsir atau yang lain, gak ada urusan. Beda penghargaannya. Orang awam aja nih ya, orang awam melihat atas sama bawah pasti tahu mana yang kitab suci, mana yang kagak. Pasti yang atas dijaga, dihormati, dihargai. Coba lihat yang bawah, udah distabiloin, digaris-garis, dicoret-coret, dibikin catatan, kagak ada harga dirinya banget itu kitab suci. Ini yang bikin bukan saya, yang mereka juga. Maksudnya mungkin buat belajar kan. Itulah perbedaan Al-Quran dengan kitab suci yang beda. Saya kasih beda yang lebih lanjut. Al-Quran dijaga, dulu. Al-Quran dijaga keasliannya, kitab sebelah mah kagak. Bapak hoak, enggak, saya nggak ngomong hoak, bener. Yang ngomong siapa? Pendeta. Pendeta sendiri ngomong bahwa Bible itu nggak punya teks asli. Bible ada dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama mereka akui sebagai Taurat. Nah itu ada teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Walaupun kita tidak boleh mengatakan itu Taurat sebagaimana yang ada di zaman Nabi Musa. Karena dalam keyakinan Islam, Injil maupun Taurat sudah diubah. Tapi walaupun diubah-ubah tetap ada teks aslinya. Beda sama perjanjian baru. Perjanjian baru dipakai sama orang Kristen, diakui sebagai Injil. Perjanjian baru itu nggak punya teks asli, nggak ada yang bahasa Ibrani, yang ada di bahasa Yunani. Hari Jumat kemarin saya debat sama orang yang ngaku nabi. Untungnya dia bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam udah gue piting, biar kalau bisa nafas kurang ajar ngaku nabi. Untungnya dia ngaku Kristen. Kalau Kristen mah lu ngaku nabi, ngaku Tuhan, bodo amat. Terserah lu, bukan agama gua, ngapain gua yang ngurusin. Nah si nabi palsu ini ngomong tentang diskusi lah saya. Lalu saya bilang, kalau tadi konteksnya apa? Kalau Al-Quran jelas teks aslinya ada, setiap hari dibaca. Sekarang gua tanya, teks asli Injil mana? Coba, Bible mana teks aslinya? Mana yang bahasa Ibrani? Datangin ke gua sini. Enggak ada. Yang ada bahasa Yunani. Sekarang gua tanya sama lu, kata saya. Emang Yesus bahasanya Yunani? Enggak. Lah terus kenapa kita perlu bahasa aslinya Yunani? Ayo coba pikir. Artinya itu bukan kitab asli, tapi terjemahan. Boleh nggak Al-Quran ditulis terjemahannya doang? Satu kitab terjemahannya doang, nggak ada teks Arabnya, boleh nggak? Haram, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu dibiarin, kalau itu diizinin, Al-Quran nasibnya bakalan sama kayak Bible, bakalan sama, yakin. Makanya diharamkan oleh para ulama. Yang kedua, Al-Quran dimuliakan, mereka mah kagak. Ada membaca Bible dalam agama? Nggak ada. Kita mah ada baca Quran, ada. Mau bacanya ibadah, sebelah mah kagak. Makanya kita banyak tuh khatmul Quran, ada khataman Injil, ada. Agak ada. Nuzulul Quran, ada nuzulul Injil, ada. Nggak ada. Dia bilang sama Nabi palsu, kalau baca kitab lu dapat pahala nggak lu? Enggak. Lah, gue mau baca Quran dapat pahala. Lah, kitab suci dibaca kagak dapat pahala. Lah, kesel dia. Bodoh amat. Ya, masa kitab suci dibaca nggak dapat pahala? Itu kan firman Tuhan. Logikanya harusnya mungkin dapat pahala dong. Yang keempat, Al-Quran bukan terjemahan. Kitab sebelah terjemahan. Yakin, hakiki, lihat aja dong. Mana ada ya? Emang Yesus orang Indonesia? Yesus bahasa Indonesia. Yesus orang Indonesia, mungkin dia orang Betawi kali. Ya. Islam nggak boleh Al-Quran itu sembarangan nafsirin.
Tapi kalau di agama sebelah boleh sembarangan nafsirin. Saya pernah masuk tuh ke komalnya orang Kristen semua lagi ngumpul. Saya naik sendirian. Kan tulisannya debat lintas agama, saya ikut. Saya sendirian orang Islam. Saya kasih syarat. Kalau kalian mau debat sama saya kasih syarat. Gampang syaratnya. Syaratnya harus setara sama saya. Saya S1 jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Minimal kalian S1 jurusan Bible. Itu baru setara. Saya punya ilmu, kalian punya ilmu. Dan mereka bilang, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Kami sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Kepala lu, sotok kudus. Pengakuan-pengakuan kayak begini nih, dia ke sebelah, gampang banget ngakunya. Nabi palsu waktu debat sama saya pengen ngeredahin saya. Makanya lu, Jun, belajar yang benar, baca lagi, belajar lagi. Sombong. Saya ingat perkataan Imam Syafi'i. Al-kibriya'u 'alal mutakabbiri shadaqah. Sombong sama orang sombong sedekah. Saya sombongin lagi. Lu suruh gua belajar. Gua S1 jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Selesai gua belajar 4 tahun tepat, kagak pakai lama-lama. Lu S1 jurusan apa? Loh saya mah S1 di kampus Roh Kudus. Mana ada kampus Roh Kudus? Lu kagak belajar. Lah dia kagak belajar, gua yang disuruh belajar. Mereka mau boleh asal tafsir. Makanya kalau ngomong ke orang Kristen tentang konsep ketuhanan, satu sama lain beda-beda. Satu sama lain beda. Karena main penafsiran sendiri. Dalam Al-Quran nggak boleh sembarangan menafsirin Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ayu sama'in tuzilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu ala kitabillahi bil'ilm. Langit mana tempat aku bernaung dan bumi mana tempat aku berpijak jika aku berkata tentang kitab Allah tanpa ilmu. Nggak boleh sembarangan. Lalu Al-Quran cuma perkataan Tuhan. Kalau di kitab sebelah mah perkataan Tuhan iya, dicampur perkataan Nabi, campur perkataan orang biasa, campur semuanya. Kalau kita Al-Quran perkataan Allah, perkataan Nabi di mana? Hadis. Perkataan sahabat di mana? Athar. Gitu. Udah ada pakem-pakemnya. Apalagi ditulis saat Nabi Muhammad hidup, banyak saksinya, bahkan mutawatir. Nah kalau mereka ditulis ratusan tahun setelah Yesus meninggal lah, itu pun yang nulis banyak. Apa buktinya bahwa Yesus beneran ngomong begitu ayo? Gak ratusan tahun. Lah berarti ratusan tahun orang kagak punya kitab suci dong. Kenapa dibiarin begitu sama Allah? Karena memang Injil tidak dijaga oleh Allah. Injil cuma buat suku tertentu, kaum tertentu, waktu tertentu, ada expirednya. Al-Quran mah nggak ada. Al-Quran dihafal dan ditulis di setiap generasi. Kitab sebelah nggak dihafal, cuma ditulis. Akibatnya apa? Akibatnya ada ribuan manuskrip Injil di awal kekristenan. Bayangin, satu Injil aja segini tebalnya. Ini ribuan manuskrip yang satu sama lain saling beda. Apakah gak minum bodrek lu setiap hari tuh baca begituan? Ribuan. Itu kagak sempat pakai kolor kali itu orang ngurusin begituan. Sehingga ya Allah. Al-Quran cuma satu, nggak ada ribuan. Mau bersyukur lu. Baca Quran cuma satu. Coba kalau mushafnya manuskripnya ada ribuan, lu baca tuh semuanya ribuan. Gempor bibir lu baca. Dapat pahala kagak bibir gempor lah. Oh udah. Saya bilang sama nabi palsu itu, ya. Saya bilang sama nabi palsu itu, kalau dalam Al-Quran jelas, Al-Quran dijaga dengan 5 cara. Pertama dihafal, yang paling utama. Yang kedua ditulis, ada mushafnya. Yang ketiga dibuat kitab tafsirnya. Yang keempat ada kitab fikih yang merujuk kepada Al-Quran. Yang kelima ada ilmu tentang Al-Quran, ulumul Quran. Saya mau tanya, Bible dijaganya gimana? Ditulis, iya ditulis. Pantesan manuskripnya ribuan. Oh, lu lihat foto tina tuatu sono. Nah, makanya banyak yang bolong-bolong. Ayat Tuhan skip.
Teks asli selalu digunakan. Di sebelah teks aslinya kagak ada, hilang. Dimakan tikus apa nggak tahu. Ditulis dari satu sumber mulut Nabi, dan mereka mah banyak sumbernya. Ribuan tafsir, mereka tafsirnya berapa? Dihitung jari bisa, kalaupun ada. Lagi mau nafsirin bagaimana bang? Setiap dekade beda-beda. Ini 2023 muncul lagi nih terbitan LAI yang baru. Soalnya ada yang protes, nggak usah pakai apa namanya kata Allah, karena Allah punya orang Islam. Lah bagus saya bilang. Ngapain lu pakai Allah? Allah punya gua bukan punya lu. Pakainya dewa sono, dewa Hanuman kayak dewa apa dewa. Al-Quran cuma satu versi, mereka versinya banyak. Lanjut. Nih supaya nggak dibilang hoax tuh, ayat skip. Ayat skip. 45 ada, 47 ada, 46 skip. 43 ada, 45 ada, 44 skip. Kok Allah di skip? Lu kata video TikTok apa? Lagi scroll skip gitu. Nggak ada. Nah, tokoh sendiri ngomong begitu, baca sendiri. Ini sebenarnya dari awal Allah udah bilang, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim supaya yaquluna hadza min indillah yastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakakan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari sisi Allah. Dan mereka yang nulis bilang aku dari Allah. Ngaco. Kecelakaan besarlah atas apa yang mereka tulis dan apa yang mereka perbuat. Lanjut. Nih, biar saya kagak dibilang bohong. Terbitan London British and Foreign Bible Society 1929. Nomor ayatnya kagak ada, ayatnya juga hilang. Nih, daftarnya dulu baca sendiri. Apa tuh? Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Nomor ayatnya ada, ayatnya kagak ada. Di Indonesia luar biasa, terjemahan baru LAI tahun 74. Nomornya yang ada, sekarang ayatnya jadi ada. Padahal sebelumnya kagak ada. Ajaib itu. Luar biasa emang. Kreatif memang sebelah. Barbara Miller aja bikin buku The Lost Verses, ayat-ayat yang hilang. Memang hilang dari zaman dulu, ratusan tahun hilang. Lanjut, skip, lanjut. Ada Gurita Wahyu orang Protestan pengen ngebelain Bible. Dia bilang, oh itu bukan dibuat-buat, itu diambil dari manuskrip yang lain. Oh, yaudah deh. Kalaupun itu benar, ada dua hal. Yang pertama, kalau emang yang manuskrip yang lain itu lengkap, ya kenapa nggak ganti manuskrip aja sekalian? Ayo, bener nggak? Harusnya kan pilih yang paling lengkap dong. Pasti dia jawab, karena manuskrip yang lain itu juga nggak lengkap. Loh, berarti semuanya bolong-bolong. Kitab tambelan ini ditambel sama yang ini juga bolong, nggak apa-apa, pokoknya tambel. Ya, kacau itu. Kok bisa diakui sebagai kitab? Kita berandai-andai. Nauzubillah min dzalik. Nggak bakalan kejadian. Kita berandai-andai. Kalau kita lagi baca Quran, bahasa Arab nih, tiba-tiba ada satu ayat hilang. Loh, kok nggak ada? Yang kalian lakukan, lanjut baca atau berhenti baca? Berhenti. Pasti berhenti. Jangan-jangan ini bukan Al-Quran. Begitu nggak? Orang yang nggak punya akal, udah tahu ayatnya hilang dilanjutin bacanya. Ya, lanjut. Jadi pembelaan Gurita Wahyu itu nggak nolong, sedikit pun nggak nolong. Tetap aja membuktikan bahwa emang bolong-bolong ngapain? Mendingan login sini gua kasih tahu. Lu cek sendiri udah tuh, banyak itu buktinya, linknya banyak. Lanjut. Parahnya adalah akidah mereka dibangun dari ayat palsu. Mereka kan mengakui Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Itu dibangun dari ayat palsu, no. 3 yang memberi kesaksian. Udah berhenti tuh di situ tuh.
ditambal ayatnya, kata berita kan, ditambal ayatnya pakai manuskrip yang lain. Jadinya di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Coba pakai akal sehat deh. Kata mereka Tuhan Bapa di surga, katanya Tuhan Anak di dunia, bentuknya Yesus. Lalu Roh Kudus sono terbang. Lah kok bisa tempatnya beda tapi dibilang satu? Kok bisa? Kayak saya bilang sama si Nabi palsu, itu namanya bukan satu tapi kesatuan. Kalau kesatuan ya tetap tiga, oknumnya tiga tapi kesatuan. Ketua, sekretaris, bendahara itu kesatuan tapi tetap tiga. Kagak ngerti juga dia bilang. Dia ngelesnya begini. Kan Tuhan bisa ada di mana-mana. Loh, kalau begitu Tuhan lu ada di Jamban dong. Ayo, kalau dibilang Tuhan ada di mana-mana, berarti Tuhan lu ada di Jamban yang banyak kotoran manusianya. Iya. Akidah ngarang-ngarang. Orang Islam itu nggak boleh akidah ngarang-ngarang. Apalagi dibangun di atas ayat palsu. Waduh, kacau. Kalian saya tanya, apa dalilnya Allah itu cuma satu? Apa dalilnya Allah itu satu? Gampang jawabnya. Kenapa dari zaman Nabi ayatnya udah ada sampai sekarang masih ada? Gampang jawabnya. Kalau mereka jawabnya ratusan tahun dulu sampai ketemu tambelannya baru bisa jawab. Sebelumnya imani aja. Kenapa bisa begitu? Yang penting kamu imani, gak usah dipikirin. Gitu. Bagi tulisan itu. Yang penting imani, gak usah dipikirin. Semakin kamu berpikir, semakin kamu tidak beriman. Loh, kalau di Islam sebaliknya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam, perintah fi'il amr. Berarti kita harus berpikir, berilmu, baru bisa tauhid. Beda. Orang kagak ngerti apa yang ditauhidin, kagak bisa. Resak itu imannya. Ya, lanjut. Nah, sejarah penjagaan Al-Quran singkatnya, zaman Nabi ditulis, dihafal. Nabi meninggal, banyak sahabat penghafal Al-Quran meninggal. Umar usul ke Abu Bakar, dikumpulin aja jadi satu mushaf. Takutnya orang yang baru masuk Islam nggak tahu baca Quran. Kata Abu Bakar, tapi kan Rasul nggak pernah ngerjain. Tapi ini baik. Kata Umar. Maka dilakukan oleh Abu Bakar dengan membentuk tim, diketuai oleh Zaid. Kalau saya nggak salah Zaid bin Sabit kalau nggak salah. Lalu selesai proyek ini, panjang kalau mau diceritain. Langsung disimpan di rumah siapa? Rumah Hafsah, istri Nabi, anaknya Umar. Lalu Khalifah kedua Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, nggak ada masalah dengan Al-Quran, mushaf tetap aman. Muncul masalah kapan? Muncul masalah waktu Utsman bin Affan. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab banyak futuhat, pembebasan negeri, sehingga hampir separuh belahan bumi itu ada dalam kekuasaan kaum muslimin. Bayangin, separuh belahan dunia ada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka yang baru masuk Islam butuh yang namanya guru. Yang bisa ngajarin adalah para sahabat. Masalahnya sahabatnya jumlahnya terbatas. Kalaupun dikirim tuh ribuan sahabat ke sini, tetap kurang. Menjadi masalah ketika ada sahabat yang dapat qiraah, tapi qiraahnya itu syadz. Ditulis, diajarin. Orangnya kagak paham bahwa itu qiraah yang syadz. Kalau qiraah yang syadz itu tidak dianggap Al-Quran, tapi dianggap penafsiran Al-Quran. Diajarin dari generasi ke generasi. Lalu mereka kan dagang tuh, kumpul tuh sama orang Islam di banyak negara, sholat berjamaah. Pas dengerin imam, loh kok beda bacanya? Ribut dah tuh. Kok beda sih bener? Sampai hampir perang. Diambil keputusan oleh Utsman bin Affan sebagai perintah Rasulullah, kalau terjadi perselisihan, kembalilah kepada dialeknya orang Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan dialeknya orang Quraisy. Maka dibuatlah Al-Quran, ditulis ulang
dengan menggunakan dialek Quraisy. Itu yang disebut sebagai mushaf Utsmani. Orang Kristen enak aja fitnah. TikTok saya pernah dengar langsung mereka enteng banget ngomong. Lu tahu nggak bahwa Al-Quran yang asli itu nggak ada? Lu, terus dia beri baca kok nggak ada? Iya udah dibakar sama Utsman. Enak aja. Yang dibakar oleh Utsman bin Affan itu bukan Al-Quran, tapi qiraah yang syadz, yang tidak mutawatir. Berarti itu bukan Al-Quran. Ya? Jadi adapun qiraah yang mutawatir, yang yang sab'ah, yang asyarah, itu nggak dibakar, dibiarin. Buktinya di banyak negeri kaum muslimin masih banyak tuh yang baca wadduha. Ada mushafnya? Ada. Sampai mana? Utsman, ya lanjutlah. Lalu apa lagi buktinya Al-Quran mukjizat? Allah bicara tentang hal-hal yang gaib dan semuanya benar. Lanjut. Allah bicara tentang fakta ilmiah dan semuanya benar. Kalian tonton debatnya Zakir Naik lawan siapa tuh? Dr. Soros sama siapa ya? Lupa saya. Yang tentang Al-Quran sesuai atau tidak dengan sains. Kulitin bisa-bisa itu luar biasa. Dalam Al-Quran kayak gimana? Buktinya benar semua. Dalam Bible gimana? Salah. Ya, dikatakan di Bible Tuhan menciptakan cahaya. Lalu di hari selanjutnya Tuhan menciptakan matahari. Loh kok cahayanya udah ada sebelum matahari? Nah kan matahari sumber cahaya. Harusnya matahari dulu baru cahaya. Lanjut. Keindahan bahasa dalam Al-Quran, insyaallah. Wadduha, bukan. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Semua akhirannya ha. Enak dengernya. Wala yakhafu uqbaha, semua. Maryam, surah Maryam ayat 1 sampai pertengahan. Semuanya belakangnya iya. Zakaria, nidaan khafiyya, madum tuhayya, waja'alani nabiyya. Iya semua. Cakep dengernya, enak. Ya. Lanjut. Kesempurnaan ajaran Al-Quran ngajarin dari yang paling remeh sampai yang paling besar memakmurkan bumi. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Lanjut. Tantangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang siapapun yang masih meragukan Al-Quran. Jangan nyender dulu. Nyender bersandar hanya kepada Allah. Bersandar kepada selain Allah itu musyrik. Kalau nyender dulu repot urusannya. Kalau saya harus nyender, karena harus lihat ke belakang. Nah, ada orang ragu ditantang sama Allah, bikin seperti Al-Quran 114 surat, nggak mampu mereka. Diturunin sama Allah, bikin 10 surat aja, nggak mampu juga. Ditantangnya dikurangin sama Allah, 1 surat aja, nggak mampu juga. Ada satu orang namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu juga. Zaman Nabi udah hidup tuh bocah tuh. Dia bikin surat namanya sama kayak yang ada dalam Quran, Al-Fil. Mau dengar surat bikinan nabi palsu nih? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil, wa batnuhu kabir. Tahu artinya? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Berbelalai panjang dan perutnya besar. Itu surat Al-Quran apa lagu anak TK? Ngapain timbang ngejelasin fisik gajah sampai nurunin surat? Bandingin nama Al-Quran surat Al-Fil beneran. Coba dengerin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengerin terjemahan. Apakah kamu tidak melihat apa yang Allah perbuat pada pasukan gajah? Orang Arab dengar surat ini mendelik mata. Kenapa? Pasukan gajah. Kan di Mekah kagak ada gajah. Pasti mereka mendelik matanya. Mereka langsung pengen tahu apa itu pasukan gajah.
Kenapa Allah ngapain pasukan gajah? Yang itu Al-Quran. Al-Quran itu dibaca menggerakkan orang yang membacanya. Bandingin sama Nabi palsu tadi. Lanjut. Nama Al-Quran lu baca sendiri ya. Hadis. Lanjut. Hadis artinya baru. Secara istilah hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin amma qabla al-bi'sah aw ba'da al-bi'sah. Apapun yang disarankan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat, baik itu sebelum diangkat jadi Nabi maupun setelah diangkat jadi Nabi, itu namanya hadis. Lanjut. Nah, kalau mau gue jelasin semuanya, waktunya habis nih. Aduh, harus sampai zuhur ini lain. Nah, cuma paling enggak kalian harus pahami. Hadis itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, matan, bukan mantan, matan. Isi hadis. Yang kedua, sanad. Sanad itu silsilatul rawi, yusilul ilal matan. Berapa susunan perawi yang menyampaikan ke matan. Lalu yang ketiga, perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Lanjut. Nah, yang bawah ini namanya orang ulama yang mentadwinkan hadis. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad. Itu yang ngumpulin hadis dalam satu kitab. Nah, mereka dapat dari gurunya. Setiap nama itu namanya perawi. Lalu semua kumpulan nama itu sampai ke Nabi, itu namanya sanad. Adapun yang paling terakhir ucapan Nabi itu sendiri, itu namanya matan. Ngerti gak? Hah? Lanjut. Hadis berdasarkan sandarannya. Ada hadis qudsi disandarkan ke Allah, tapi bukan Al-Quran. Ada hadis nabawi. Ada hadis nabawi disebut juga hadis marfu. Ada hadis mauquf, sahabat, perkataan sahabat bukan Nabi. Ada hadis maqtu, perkataan tabi'in. Lanjut. Hadis berdasarkan bentuknya ada 5. Qauli, perkataan, fi'li, perbuatan, takriri, diamnya Nabi, ketetapan Nabi. Ada hadis hammi, keinginan Nabi. Ada hadis hissi, istilahnya apa? Ahwali, ya, yang berkaitan dengan fisik Nabi, hidungnya Nabi, gimana mulutnya Nabi, dan seterusnya. Lanjut. Kita cepat aja nih dah. Berdasarkan kuantitas, hadis mutawatir, hadis ahad. Lanjut. Terbaca sendiri kalau mau minta sama panitia. Lanjut. Hadis sebelum. Hadis berdasarkan kuantitas. Nah, ini yang kalian sering dengar, hadis sahih. Apa itu sahih? Hadis yang memenuhi 5 dasar, 5 Pancasila. Yang pertama apa? Yang pertama adalatul ruwat. Saya nggak berurutan sama yang ini. Adalatul ruwat, tapi intinya sama, cuma susunannya aja beda. Apa itu? Perawinya harus adil. Jadi harus diteliti satu-satu, orangnya itu harus adil. Apa itu adil? Dalam istilah hadis, adil itu ada 3. Pertama, tidak pernah melakukan dosa besar. Tukang gosip nggak boleh jadi perawi hadis. Orang yang udah suka nonton bokep kagak boleh jadi perawi hadis. Ya, zina, mabok nggak boleh. Yang kedua, sering melakukan dosa kecil, itu nggak boleh. Ditolak hadisnya. Sering melakukan dosa kecil. Atau sekali melakukan dosa kecil tapi di depan umum. Boncengin cewek. Boncengin cewek dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau dilakukan di depan umum, nggak diterima hadis. Tapi saya yakin semua di sini muka-muka soleh nggak ada boncengin cewek gitu. Apalagi yang jemput di depan gang nggak ada. Yang kedua apa? Dobit. Dobit itu ada 2, dobit sodron, dobit kitaban. Dobit sodron itu apa? Dobit dalam arti hafal, seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Ada dobit kitaban. Apa itu dobit kitaban? Ditulis hadisnya itu, lalu dijaga kitabnya itu, diwariskan ke muridnya. Itu namanya dobit kitaban. Yang ketiga, ittisalus sanad. Sanadnya nyambung. Nah, sanadnya nyambung. Si fulan beneran belajar dari gurunya, ada nyambung. Yang keempat, nggak boleh syaz, nggak boleh menyendiri, nggak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang terakhir, nggak boleh ada ilat atau penyakit. Penyakit itu misalnya gini, tok, woi, masya
Masya Allah. Nama lu siapa? Hah? Ariel, Peter Pan. Kamu siapa? Hah? Dava. Ariel meriwayatkan hadis. Disimulasi biar kalian ngerti penyakit itu maksudnya apa. Meriwayatkan hadis dari si Dava. Lalu Dava meriwayatkan hadis dari si Fulan. Nah si Ariel sama si Fulan kagak kenal, karena Ariel dapatnya dari si Fulan. Nah Ariel nggak nyebut nama si Dava, karena si Ariel tahu si Dava ini udah terkenal di kalangan ahli hadis sebagai tukang bohong. Ini misalnya simulasi, Dava mah nggak pernah bohong, nggak pernah ketahuan ya. Lah si Ariel langsung nyebutin, aku mendengar dari Fulan. Nah itu namanya dia bohong. Harusnya dia bilang aku dengar dari Fulan, Fulan dari Fulan. Nah ketika ada perawi yang bohong begitu, itu namanya ada ilat atau penyakit. Mana ilat atau yang ini? Penyakit. Siapa yang bisa tahu ilat itu? Para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis tahu ilat. Dari mana mereka tahu? Karena para ulama. Ya Allah, kalau kita bicara betapa capeknya ulama ahli hadis dalam mengeluarkan hadis ini sahih atau enggak, itu luar biasa. Guru saya, dosen saya, itu pernah nyobain, ngerasain yang dilakuin ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman dulu, kitab itu di kepalanya langsung. Jadi enak, nulisnya gampang. Kalau dosen saya kan harus baca kitab semuanya. Dosen saya pengen nyobain, ngerasain kayak ulama zaman dulu. Dia pengen mensohihkan hadis. Ini sahih apa enggak? Kalian tahu berapa hari? 3 hari nggak keluar dari perpustakaan buat mensohihkan satu hadis. Bayang nggak tuh capeknya kayak gimana? Imam Bukhari hadisnya ada 7.400-an. Kalau beliau nggak hafal itu hadis, mustahil. Berarti ahli hadis zaman dulu itu hafal siapa perawinya, nama lengkapnya, tinggal di mana, pindah kalau pindah kemana, kapan pindahnya, berguru sama siapa, muridnya siapa aja, ketemu nggak sama gurunya, kemungkinan ketemunya berapa persen, dan seterusnya. Itu semua dia hafal. Ada kitab namanya kitab Jarh wa Ta'dil. Apa ya? Saya lupa apa nama kitabnya. Yang nulis Imam Az-Zahabi. Tulis Imam Az-Zahabi. Aduh, lupa saya. Ada banyak lah. Ada Silsilatul Ruwah dan seterusnya. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kitab tentang perawi hadis. Ini belum hadisnya. Perawi hadis, penilaian para ulama tentang perawi hadis. Itu kitabnya kalian bentangin tangan kalian. Segitu kitabnya. Tebel. Makanya kalian kalau jadi orang Islam, jangan cuma sekedar yang penting saya mah Islam. Jangan gitu, tingkatin. Saya Islam, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya berinteraksi dengan hadis. Para ulama kita udah capek lo bikin hadis itu, menentukan mana sahih, mana enggak, dan seterusnya. Ya mungkin itu aja lah. Habis waktunya saya juga ada jadwal di tempat lain. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung meninggal dunia.